Nah, ini dia, Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, di luar dugaan ikut soroti dan berikan dukungan penuh untuk federasi baru di Asia, yaitu NAFC, untuk tandingan federasi busuk AFC. Bahkan akui tahu betul, Indonesia dibuat tak bisa lolos ke Piala Dunia 2026 oleh mafia Timur Tengah, sampai tak ragu berikan ultimatum keras jika ada pihak yang tak setuju NAFC dibentuk, rudal akan diluncurkan. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bikin geger satu Indonesia. Rizky Ridho bicara jujur soal Patrick Kluivert didepak PSSI dan beri harapan pelatih baru Timnas Indonesia. Benarkah Ridho sangat ingin kembali dilatih Shin Tae-yong daripada yang lain? Simak info lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gelombang besar telah mengguncang dunia sepak bola Asia. Setelah 20 negara dari Asia Timur dan ASEAN resmi mendeklarasikan keluar dari AFC, Asian Football Confederation, kini muncul federasi tandingan baru bernama NAFC, New Asian Football Confederation, sebuah langkah revolusioner yang disebut akan mengubah peta kekuatan sepak bola di benua ini untuk selamanya. Namun, kejutan terbesar bukan datang dari Jepang atau Korea Selatan sebagai inisiator utama, melainkan dari Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, yang secara terbuka memberikan dukungan luar biasa terhadap pembentukan federasi baru ini. Dalam pernyataannya yang penuh nada keras, Kim menyebut bahwa pembentukan NAFC adalah tindakan penyelamatan untuk keadilan sepak bola Asia dan memberikan peringatan keras kepada negara-negara Timur Tengah yang mencoba menghalangi langkah bersejarah tersebut. Saya tahu betul bagaimana mafia sepak bola Timur Tengah telah mencurangi negara-negara Asia Timur dan ASEAN selama bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana Indonesia dipermainkan, bagaimana Jepang dan Korea selalu dirugikan dalam kompetisi yang seharusnya adil, ujar Kim Jong-un dengan nada tegas. Federasi baru, NAFC, adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan itu, dan siapapun yang mencoba menghentikan gerakan ini akan berhadapan langsung dengan Korea Utara dan seluruh kekuatan kami, lanjutnya dengan nada mengancam. Langkah pembentukan NAFC ini diprakarsai oleh Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, dan Australia, yang semuanya merasa muak dengan dominasi politik dan bisnis Timur Tengah dalam tubuh AFC. Menurut laporan Japan Football News, struktur AFC yang selama ini dikuasai oleh petinggi dari kawasan Arab telah menciptakan lingkungan kompetisi yang tidak transparan, penuh intervensi, dan syarat kepentingan non-sportif. NAFC diklaim akan beranggotakan 20 negara, termasuk kekuatan besar seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Australia, China, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Federasi baru ini diharapkan menjadi wadah bagi negara-negara Asia Timur dan ASEAN untuk berkembang tanpa tekanan politik dan ekonomi dari kelompok tertentu. Sejumlah analis menyebut langkah ini mirip dengan pembentukan CONCACAF dan CONMEBOL di benua Amerika, di mana perpecahan justru menciptakan sistem kompetisi yang lebih sehat dan terstruktur. NAFC bisa menjadi masa depan Asia. Selama ini, banyak negara Asia Timur dan Tenggara merasa mereka tak pernah benar-benar mendapatkan keadilan, tulis The Japan Times dalam analisisnya. Pernyataan Kim Jong-un membuat dunia terperanjat. Dalam konferensi terbatas yang dilansir oleh media resmi Korea Utara, KCNA, ia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Jepang dan Korea Selatan, sekaligus menyindir keras dominasi Timur Tengah di AFC. AFC, petinggi dari kawasan Arab, telah menciptakan lingkungan kompetisi yang tidak transparan,
penuh intervensi dan syarat kepentingan non-sportif. Itu sudah menjadi kerajaan uang dan politik yang dikuasai segelintir elit Timur Tengah, kata Kim. Jika sepak bola Asia ingin berkembang, maka harus ada pemisahan. Kami, Korea, akan mendukungnya sepenuh hati. Tidak berhenti di situ, Kim juga secara terbuka menyebut Indonesia sebagai korban nyata ketidakadilan AFC. Ia menilai bahwa kekalahan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan murni karena kualitas, melainkan karena permainan kotor di balik layar. Saya menyaksikan bagaimana Indonesia dicurangi, wasit, jadwal, dan lokasi pertandingan semua diatur untuk menjatuhkan mereka. Itu bukan sepak bola, itu manipulasi yang menjijikkan, ujar Kim. Indonesia layak dihormati, karena itu Korea Utara akan berdiri di sisi mereka, lanjutnya. Dalam bagian paling mencengangkan dari pernyataannya, Kim Jong-un bahkan mengeluarkan ultimatum keras bagi siapapun yang berusaha menghalangi terbentuknya NAFC. Bila ada pihak manapun yang mencoba mengancam, mengintimidasi, atau menggagalkan terbentuknya NAFC, maka mereka akan berhadapan langsung dengan saya, ujar Kim dengan nada dingin. Saya tidak berbicara dalam diplomasi, saya berbicara dengan tindakan. Siapapun yang main-main dengan negara Asia Timur, maka rudal Korea Utara akan berbicara. Pernyataan ini langsung mengundang kontroversi di berbagai belahan dunia. Media Barat menyebut Kim mencoba memanfaatkan momentum geopolitik untuk memperluas pengaruh Korea Utara melalui isu olahraga. Namun bagi sebagian pihak di Asia, apa yang disampaikan Kim justru dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Pembentukan NAFC menjadi salah satu isu paling hangat dalam sejarah sepak bola Asia. Jika benar terwujud, ini akan menjadi perpecahan terbesar sejak berdirinya AFC pada tahun 1954. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin geger satu Indonesia. Rizky Ridho bicara jujur soal Patrick Kluivert di depak PSSI dan beri harapan pelatih baru Timnas Indonesia. Benarkah Ridho sangat ingin kembali dilatih Shin Tae-yong daripada yang lain? Simak info lengkapnya di sini. Kabar mengenai berakhirnya kerjasama antara Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain, termasuk sang kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho. Usai kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026, pemain asal Surabaya itu menyampaikan harapan besar kepada sosok pelatih baru yang akan menjadi suksesor Kluivert. Rizky tak menutup perasaannya. Ia mengakui rasa kecewa yang mendalam karena mimpi besar membawa Merah Putih tampil di panggung tertinggi dunia harus kembali pupus. Harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi, kata Rizky Ridho usai pertandingan Super League Sabtu malam. Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi zona Asia. Garuda kalah tipis dari Arab Saudi 2-3 dan kemudian harus menyerah dari Irak 0-1. Hasil ini membuat asa yang begitu dekat untuk tampil di Piala Dunia harus kandas di ujung perjuangan. Kegagalan itu pula yang membuat Patrick Kluivert resmi dibebas tugaskan oleh PSSI pada Kamis hanya 10 bulan setelah ditunjuk memimpin skuad Garuda. Coach Patrick juga pelatih bagus, ujar Rizky Ridho dengan nada menghormati sang mantan pelatih. Pergantian ini mungkin hasil dari kegagalan beliau bersama-sama kami para pemain, jadi beliau dikeluarkan dari timnas. Ucapan itu menggambarkan bagaimana para pemain sebenarnya tetap menghormati sosok Kluivert, namun mereka juga memahami konsekuensi dari dunia sepak bola, hasil tetap menjadi ukuran utama. Rizky menegaskan bahwa seluruh pemain telah berjuang sekuat tenaga selama babak keempat kualifikasi berlangsung. Ia bahkan menyebut tim telah melakukan banyak perubahan dan penyesuaian di tengah tekanan besar untuk tampil konsisten.
Dari awal sudah bekerja keras dengan mengganti pelatih dan banyak pemain datang, pemain baru, dan ya, kita gagal. Kami akan evaluasi lagi, ungkapnya jujur. Kegagalan ini menurut Rizky akan menjadi bahan pembelajaran besar bagi seluruh pemain. Mereka sadar perjuangan belum selesai dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri demi mengembalikan kejayaan Garuda. Patrick Kluivert resmi meninggalkan kursi pelatih setelah 10 bulan memimpin tim nasional. Pelatih asal Belanda itu memulai masa jabatannya sejak Januari 2025 dan memimpin Garuda dalam 8 pertandingan. Dari 8 laga tersebut, ia hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan, sementara 4 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Meski demikian, banyak pihak menilai Kluivert tetap memberikan kontribusi dalam membangun fondasi permainan Indonesia. Namun dengan hasil yang tidak sesuai ekspektasi, PSSI akhirnya memutuskan melakukan perubahan demi menatap masa depan yang lebih baik. Kini PSSI tengah memulai babak baru dengan mencari pelatih yang bisa membangkitkan kembali semangat Garuda. Beberapa nama sudah mulai muncul ke permukaan, seperti Timur Kapade, Shin Taeyong, hingga Bojan Hodak. Ketiganya dinilai punya karakter berbeda dan pendekatan taktik yang bisa membawa warna baru bagi timnas Indonesia. Rizky Ridho berharap siapapun yang nantinya dipilih bisa membawa semangat baru dan memenuhi target-target besar yang telah ditetapkan federasi. Ia menekankan bahwa para pemain siap mendukung penuh sosok pelatih baru untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kami akan tetap fokus, siapapun pelatihnya nanti, yang penting kami bekerja untuk tim, untuk negara, dan untuk para supporter, ujar bek berusia 24 tahun dengan penuh tekad. Kegagalan di kualifikasi kali ini jelas menjadi luka yang berat bagi para pemain dan supporter. Namun bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya, ini bukan akhir dari segalanya, justru menjadi titik awal untuk membangun kekuatan baru. Ia menegaskan bahwa para pemain tidak akan berhenti memperjuangkan mimpi besar Garuda, bahkan setelah mengalami kegagalan pahit ini. Kami semua kecewa, tapi kami tahu ini bagian dari proses. Kami akan bangkit, kata Rizky menutup pernyataannya. Berkah besar hampiri Garuda. Publik Uzbekistan di luar dugaan ikut senang. Bahkan akui akan jadi langkah cerdas jika benar Coach Timur Kapade jadi pelatih baru timnas Indonesia. Fans timnas auto bahagia sangat mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Isu pergantian pelatih timnas Indonesia rupanya tidak hanya menjadi bahan perbincangan di tanah air, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Salah satunya datang dari Zamin.uz, media ternama asal Uzbekistan yang ikut menyoroti rumor mengenai Timur Kapade, sosok pelatih asal Uzbekistan yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat juru taktik baru skuad Garuda. Dalam laporan yang dirilis pada Senin, Zamin.uz secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kabar ini. Mereka menilai bahwa pilihan Indonesia untuk melirik Kapade bukanlah langkah yang keliru, melainkan keputusan yang logis dan masuk akal. Mantan pelatih kepala timnas Uzbekistan Timur Kapade sekali lagi menjadi pusat perhatian proyek sepak bola internasional besar, tulis Zamin.uz. Analisis mencatat bahwa Kapade sebagai kandidat masuk akal bagi Indonesia, lanjut media tersebut. Zamin.uz bahkan menambahkan bahwa pelatih berusia 44 tahun itu memiliki profil yang sangat cocok dengan karakter sepak bola Asia Tenggara. Ia memiliki pengalaman yang kuat bekerja bersama pemain muda dan selama kepemimpinannya di Uzbekistan, timnya dikenal memiliki kedisiplinan dan permainan intensitas tinggi, tutup laporan mereka. Pernyataan dari media Uzbekistan ini muncul di tengah kekosongan kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI baru saja memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert setelah skuad Garuda gagal menuntaskan misi besar mereka, lolos ke Piala Dunia 2026.
Langkah pahit itu diambil setelah Timnas Indonesia tersingkir di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar publik tanah air kandas begitu saja dan federasi pun langsung melakukan perombakan total. Tak hanya Kluivert yang harus angkat kaki, seluruh jajaran pelatih juga ikut diberhentikan. Nama-nama seperti Alex Pastor, Danny Lansat, dan Gerald Vandenberg yang sebelumnya menangani Timnas Indonesia U23 juga masuk dalam daftar yang diberhentikan. Keputusan besar ini membuat PSSI kini berada dalam situasi mendesak untuk segera menemukan sosok pelatih baru yang mampu membangkitkan kembali semangat dan performa timnas nasional. Dalam situasi ini, muncul beberapa nama yang dikaitkan dengan posisi pelatih kepala Timnas Indonesia. Selain Timur Kapade, dua kandidat lain yang disebut adalah Jesus Casas, pelatih berpengalaman asal Spanyol, dan Shin Tae-yong, sosok yang sebelumnya sudah dikenal publik Indonesia karena pernah memimpin Garuda di berbagai ajang besar. Namun menariknya, justru nama Kapade yang menjadi sorotan utama media luar negeri, terutama di Uzbekistan. Pasalnya, pelatih ini dianggap memiliki karakteristik yang cocok dengan proyek jangka panjang pembangunan sepak bola Indonesia, disiplin, tegas, dan fokus pada pengembangan pemain muda. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Uzbekistan dikenal sebagai tim yang bermain dengan intensitas tinggi, rapi dalam organisasi permainan, dan memiliki semangat juang luar biasa. Gaya permainan semacam ini bisa menjadi angin segar bagi Indonesia yang tengah mencari identitas baru usai masa-masa sulit di kualifikasi Piala Dunia. Nama Timur Kapade tentu tidak asing di Asia Tengah. Ia merupakan mantan kapten Timnas Uzbekistan yang memiliki karir panjang baik di level klub maupun tim nasional. Setelah pensiun, Kapade meniti karir kepelatihan dan sempat memimpin Timnas Uzbekistan U23 serta senior dalam berbagai kompetisi internasional. Rekam jejaknya yang berfokus pada pengembangan pemain muda menjadi nilai tambah besar bagi Indonesia yang saat ini sedang mengandalkan generasi baru untuk masa depan sepak bola nasional. Tidak heran bila Zamin.uz dengan lantang menyebutnya sebagai sosok yang masuk akal untuk membawa Indonesia kembali bersaing di level Asia. Dukungan terbuka dari media Uzbekistan seperti Zamin.uz menunjukkan bahwa sosok Kapade memang punya reputasi besar di negaranya. Bagi mereka, kabar bahwa pelatih asal Uzbekistan dilirik untuk menangani tim besar seperti Indonesia adalah bentuk pengakuan internasional atas kemampuan sepak bola mereka sendiri. Bagi Indonesia, rumor ini juga menghadirkan secercah harapan baru di tengah situasi yang suram pasca kegagalan menuju Piala Dunia. Apabila rumor ini benar-benar terrealisasi, kehadiran Kapade bisa menjadi titik balik penting bagi Timnas Garuda, bukan hanya untuk bangkit secara taktik, tapi juga dalam membangun budaya kerja keras dan disiplin di lapangan. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Akankah mereka benar-benar merekrut Timur Kapade atau memilih pelatih lain yang lebih berpengalaman di kawasan Asia Tenggara? Dan yang lebih penting, apakah pelatih baru nanti bisa mengembalikan gairah, kepercayaan diri, dan kejayaan Timnas Indonesia yang sempat redup? Drawing atau pengundian grup cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi digelar di Thailand pada Minggu, 19 Oktober 2025 dan langsung memunculkan reaksi beragam dari para pelatih di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang paling menarik perhatian datang dari pelatih Timnas U22 Malaysia, Nafuzi Zain, yang memberikan tanggapan terbuka setelah mengetahui hasil undian tersebut. Dalam hasil drawing itu, Timnas U22 Malaysia ditempatkan di grup B, yang juga dihuni oleh Vietnam dan Laos, dua negara yang sama-sama punya tradisi kuat di sepak bola kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, tuan rumah Thailand berada di grup A, bersama Kamboja dan Timor Leste, sedangkan Timnas U22 Indonesia harus bersaing di grup C, bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Media Malaysia New Straits Times bahkan langsung menulis judul tegas,
Malaysia menghadapi musuh bebuyutan. Ungkapan itu bukan tanpa alasan. Grup B disebut sebagai grup paling berat alias grup neraka karena mempertemukan Malaysia dan Vietnam, dua tim dengan rivalitas panjang dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Nafuzi Zain menyadari betul tantangan besar yang menanti timnya. Kami tahu ini grup yang sulit karena kami akan berhadapan dengan Vietnam, tim yang sangat kuat. Tapi saya melihat ini sebagai kesempatan bagus bagi para pemain untuk berkembang, ujarnya seperti dikutip dari New Straits Times. Sejak mengambil alih kursi pelatih tim U23 Malaysia awal tahun ini, Nafuzi mengaku sudah melihat banyak momen yang menjanjikan, meski di sisi lain masih ada masalah inkonsistensi performa. Di kejuaraan ASEAN U23 di Indonesia pada Juli lalu, Malaysia sempat menelan kekalahan 0-2 dari Filipina di laga pembuka, sebelum bangkit dengan kemenangan besar 7-1 atas Brunei dan menahan imbang Indonesia tanpa gol. Kemudian, di ajang kualifikasi Piala Asia U23, perjalanan mereka juga naik turun, kalah 0-1 dari Lebanon, menang 7-0 melawan Mongolia, lalu kembali tumbang 1-2 dari Thailand. Meski begitu, sang pelatih menegaskan bahwa ia tidak kehilangan keyakinan pada skuad mudanya. Saya tidak terlalu khawatir dengan apa yang orang sebut coba-coba tapi gagal. Saya masih percaya pada tim ini, kata Nafuzi dengan nada optimistis. Malaysia terakhir kali meraih medali emas SEA Games di Jakarta tahun 2011 ketika masih diasuh oleh Ong Kim Sue. Sejak saat itu, tim muda Harimau Malaya kesulitan menembus babak semifinal dan hanya mampu mencatatkan prestasi terbaik berupa medali perak di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Kini, dengan generasi baru di tangan Nafuzi Zain, publik Malaysia berharap sejarah manis 2011 bisa diulang kembali. Pelatih berusia 46 tahun itu pun ingin menjadikan ajang SEA Games 2025 sebagai momentum kebangkitan sepak bola muda negaranya. Pertemuan Malaysia dan Vietnam di SEA Games kali ini juga menjadi topik hangat di kalangan media. Dalam laporannya, New Straits Times menyoroti fakta bahwa tim nasional U23 Malaysia akan berhadapan dengan negara yang sama seperti tim senior mereka di Piala Asia 2027, yakni Vietnam dan Laos. Tim muda Harimau Malaya berada di grup B bersama Vietnam dan Laos untuk SEA Games Thailand pada bulan Desember. Timnas senior juga bersaing dengan Vietnam dan Laos di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Tulis laporan tersebut. Menariknya, New Straits Times juga menyinggung kembali kontroversi yang sempat terjadi saat Malaysia menghajar Vietnam 4-0 pada Juni 2025, yang memunculkan tuduhan bahwa Malaysia menurunkan pemain naturalisasi kelahiran luar negeri dengan dokumen palsu. Namun, mereka memastikan bahwa duel kali ini di level U22 akan berlangsung dalam atmosfer yang berbeda, lebih bersih dan penuh sportivitas. Selain peta kekuatan tim, SEA Games 2025 juga membawa perubahan besar dalam format turnamen. Jika sebelumnya hanya ada 2 grup, kini terdapat 3 grup dengan total 10 tim peserta. 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal. Format baru ini diyakini akan membuat persaingan semakin ketat, karena hanya 4 tim terbaik dari 10 yang bisa melaju ke fase berikutnya. Hal ini membuat setiap pertandingan menjadi penting dan tak boleh diabaikan. Nafuzi Zain dan anak asuhnya kini berada di bawah tekanan besar untuk menembus semifinal, sesuatu yang sudah lama tak dirasakan Malaysia. Namun, pelatih tersebut menilai tekanan ini justru bisa menjadi bahan bakar bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas dan mentalitas mereka di ajang sebesar SEA Games. Kami tahu ini bukan grup yang mudah, tapi kami akan bermain dengan semangat tinggi. Setiap pertandingan adalah ujian karakter, tegasnya.